Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview penggunaan konsumsi BBM All New NMAX Turbo Standar untuk pemakaian daily driver ya, atau pemakaian sehari-hari. Kemudian ada beberapa pertanyaan juga yang sering saya lihat di grup itu mengenai toolkit atau kunci-kunci yang ada di NMAX Turbo ini. Apakah ada atau tidak ada? Pertama kita akan lihat ya, ini NMAX Turbo Standar. Pertama kita lihat kira-kira ada enggak toolkitnya. Nah, ada tempat toolkit tapi toolkitnya enggak ada ya. Bisa lihat kan? Jadi entah ini mau dibilang downgrade atau apa ya, tapi kok ini OTR-nya untuk di Sulawesi Tenggara harganya ini 43 juta. Motor 43 juta tidak punya toolkit. Nah, bagaimana nanti ketika di jalan ada problem? Tentu kita membutuhkan yang namanya toolkit untuk membuka motor atau memperbaiki. Sekarang kita lihat ya konsumsi BBM-nya. Sebelum kita melihat konsumsi BBM-nya, saya ingin sedikit bercerita. Di NMAX Turbo ini saya gunakan untuk pemakaian sehari-hari ya. Kurang lebih itu perjalanan yang saya tempuh itu 90-an kilo non-stop. Jalurnya itu bisa dikatakan lancar, tapi saya melewati pegunungan. Jadi bisa dibilang bahwa cukup jauh juga ini perjalanan yang saya gunakan. Kemudian bisa dilihat hematnya di sini. Apakah ada perbedaan konsumsi BBM dari NMAX Gen 2 ke Gen 3 ini? Saya sebelum menggunakan ini NMAX Turbo atau NMAX yang Gen 3 ini, saya pengguna NMAX Gen 2. Jadi di sini bisa kita lihat mana kira-kira ya yang lebih hemat dengan mesin barunya yang ada turbo ini, atau yang dibilang CVT-nya, atau lebih hemat di NMAX Gen 2. Sekarang kita lihat konsumsi BBM-nya. Untuk odometernya, untuk konsumsinya itu sudah di rata-rata 50,9 km ya, dengan jarak tempuh 96,5. Kalau kita lihat odometernya itu sudah di 1300. Jadi sudah lumayan jauh. Untuk kendala-kendala sih tidak ada kendala di motor ini, masih bagus-bagus saja, mulus-mulus saja. Hanya kalau untuk rasa berkendaranya ya menurut saya pribadi lebih enak di Gen 2, lebih nyaman karena bantingan suspensi di Gen 2 itu agak lembut, berbeda dengan NMAX Turbo ini yang bisa dibilang ya keras lah. Jadi kalau ditanya konsumsi di 50, sekian itu tadi itu termasuk hemat atau tidak, menurut saya itu hemat ya. Di Gen 2 kemarin saya coba dengan perjalanan begitu rata-rata seperti itu konsumsinya di 45 km per liter. Sementara ini bisa didapatkan di 50, sekian km per liter. Dengan catatan ya ini kecepatan rata-ratanya di 60-70. Kemudian CVT-nya itu saya tidak gunakan mode berkendaranya juga, saya hanya menggunakan mode T atau tone. Jadi mode sport itu saya tidak gunakan karena ketika kita berpindah ke mode sport maka otomatis RPM itu akan naik.
sehingga mengakibatkan borosnya konsumsi BBM. Jadi itu saja sharing saya hari ini. Mengenai toolkit, tolonglah Yamaha, ini motor harga mahal di kelasnya ya. Jadi tolonglah toolkit itu jangan sampai dihilangkan, karena itu salah satu perangkat penting di kendaraan bermotor. Apalagi kalau kita lagi di tengah jalan, tidak ada orang-orang atau tidak ada bengkel ya. Kalau hanya sekedar misalnya periksa ganti aki ya bisa, atau cek-cek voltase aki ya bisa kita menggunakan toolkit standar. Jadi sekian